Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan ngejelasin tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan mulai dari akar, batang, dan daun. So, stay tuned. Tumbuhan memiliki bagian tubuh yang berbeda fungsinya, yaitu ada akar, batang, dan daun. Akar berfungsi untuk menyerap air dari tanah, batang memiliki fungsi untuk menyokong bagian tumbuhan, jalur pengangkutan air dan mineral ke daun, serta jalan pengangkutan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan tertentu, batang juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, sementara daun berfungsi untuk tempat terjadinya fotosintesis yang dilakukan tumbuhan. Dari bagian-bagian tumbuhan ini terdapat struktur jaringan dengan fungsinya yang berbeda satu sama lain. Struktur dan fungsi jaringan pada akar. Struktur jaringan akar dimulai dari epidermis hingga lapisan paling dalam, yaitu stele atau silinder pusat. Epidermis adalah jaringan terluar pada akar yang memiliki dinding tipis. Dinding tipis pada lapisan epidermis ini berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah untuk diteruskan ke korteks. Sel epidermis yang juga terletak di rambut akar berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Yang kedua ada korteks. Korteks adalah lapisan kedua terluar setelah epidermis. Jaringan ini berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan pada akar. Jaringan korteks tersusun dari jaringan parenkim yang berfungsi untuk ruang penyimpanan udara pada akar. Yang ketiga ada endodermis. Endodermis terletak di bagian paling dalam dari jaringan korteks. Lapisan endodermis tersusun dari satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada lapisan endodermis terdapat pita Kaspari yang berfungsi untuk mengatur jalannya mineral menuju ke silinder pusat. Yang keempat adalah silinder pusat atau stele. Silinder pusat adalah bagian terdalam dari jaringan penyusun akar. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan perisikel dan parenkim ampulur. Sel perisikel pada silinder pusat berfungsi untuk membentuk cabang-cabang pada akar, sedangkan berkas pengangkut pada lapisan stele ini terdiri atas silem dan floem. Silem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun, dan floem berfungsi untuk mengangkut hasil makanan dari proses fotosintesis menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya ada struktur dan fungsi jaringan pada batang. Yang pertama ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang terletak di bagian paling luar dari batang. Jaringan epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan tumbuhan yang berada di bagian dalam batang. Yang kedua, jaringan korteks. Jaringan korteks terletak di bagian yang lebih dalam setelah jaringan epidermis. Fungsi jaringan korteks pada beberapa tumbuhan yaitu sebagai tempat cadangan makanan disimpan. Pada tumbuhan dikotil, korteks mengandung sel-sel parenkim yang berfungsi untuk regenerasi dan membantu pencangkokan pada tumbuhan. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, korteks mengandung sel sklerenkim yang berfungsi untuk memperkuat dan mengeraskan bagian luar batang. Yang ketiga ada berkas pengangkut. Pada bagian batang tumbuhan terdapat berkas pengangkut yang berfungsi untuk meneruskan air dan mineral yang diserap oleh akar menuju ke daun. Pada tumbuhan dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada monokotil berkas pengangkut tersebar. Di dalam berkas pengangkut ini terdapat silem dan floem. Apa masing-masing fungsinya? Silem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke bagian daun untuk proses fotosintesis, dan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan agar tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang. Yang keempat ada stele atau silinder pusat. Stele atau silinder pusat terletak di bagian terdalam pada batang. Stele berfungsi untuk alat mengangkut air dan mineral ke seluruh anatomi tumbuhan. Dan yang terakhir ada struktur dan fungsi jaringan pada daun. Yang pertama ada jaringan epidermis. Jaringan ini letaknya ada di permukaan atas daun atau mempunyai nama lain sebagai permukaan aksial. Adapun beberapa komponen yang terdapat pada jaringan ini yaitu stomata, cuticula, trichomata, dan buliform. Stomata berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas dan juga pertukaran air. Cuticula mencegah proses penguapan sehingga tumbuhan pun tidak banyak kehilangan kadar air yang melalui epidermis bagian atas. Fungsi trichomata adalah mencegah terjadinya proses penguapan tumbuhan yang berlebihan. Bagian buliform memiliki fungsi yaitu bisa digunakan untuk menyimpan air pada daun. Jika cuaca terlalu panas, air yang tersimpan akan menguap dan sel ini bisa mengumpis.
Yang kedua ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim pada daun ini adalah suatu jaringan dasar yang terbentuk dari jaringan palisade dan jaringan spons. Jaringan palisade adalah jaringan parenkim yang mempunyai kloroplas dengan jumlah banyak, sehingga fotosintesis tumbuhan terjadi pada jaringan ini. Selnya pun mempunyai bentuk yang bulat memanjang. Dan yang ketiga ada berkas vaskuler. Berkas vaskuler atau jaringan pengangkut ini terdiri dari fluem dan xilem yang letaknya ada di bagian tulang daun, bagian cabang, hingga urat-urat daun. Nah, itulah bagian struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. See you on my next video. Bye-bye.